Di bagian ketiga ini kita cobain yuk belajar deteksi kecemasan stres menghadapi virus corona. Nah, misalnya kita lihat apa sih yang terjadi di tubuh kita, emosi, pikiran, dan perilaku. Saya coba pakai garis bantu 4 ini, tapi sebetulnya sih dalam dinamikanya itu tidak terpisah karena biasanya saling berkaitan gitu ya. Contohnya misalnya seperti ini. Eee, Kita tuh tanpa sadar banyak banget waktu yang dihabiskan dalam sehari buat cari informasi tentang corona gitu ya. Nah, itu membuat emosi kita gelisah dan takut gitu. Nah, kemudian karena gelisah dan takut, otomatis asam lambung jadi naik, terus otot jadi tegang. Terus kita bingung, ini benar nggak sih corona itu udah menyerang banyak orang misalnya ya di Indonesia gitu. Nah, kemudian karena bingung, waktu yang dihabiskan buat nyari corona itu tambah banyak gitu. Nah, itu membuat kita jadi gugup gitu ya. Ciri-ciri penderita corona itu kemudian menyebar misalnya di informasi WhatsApp grup gitu. Nah, itu bisa membuat kita jadi gampang berpikir negatif gitu ya. Akhirnya kita terjadi sugesti, badan jadi gemeter, sesak nafas gitu ya, sering batuk, terus sakit kepala gitu. Karena sakit kepala terus kita jadi bingung, terus akhirnya jadi sulit fokus gitu. Nah, eee, di antara bingung dan sulit fokus ini dan karena kita udah tersugesti takut kena ketularan virus corona ini, waktu yang dihabiskan tuh semakin banyak gitu ya. Dari sharing-sharing WhatsApp grup tuh gitu ya. Terus lama-lama karena kebanjiran informasi tuh kita jadi muak gitu ya. Nah, ditambah kita mesti kerja sekarang work from home dari rumah gitu ya. Terus kesel gitu ya, dampingin anak kerjain PR gitu, males gitu. Terus harus setor misalnya ke gurunya tugasnya gitu ya. Nah, akhirnya eee, karena kita gampang kesel gitu ya, marah gitu, terus juga membuat kita jadi mulai ngomel terus nih di rumah gitu. Jadi sudah mulai banyak sulit tidur gitu. Nah, ternyata kelamaan di rumah, ini kan udah masuk minggu keempat gitu ya, kita dilanda perasaan sedih nih gitu ya, jumlah yang menderita atau orang yang kita kenal itu kena gitu ya. Terus kita nggak boleh ketemu kerabat gitu ya, kita jadi mulai merasa terasing gitu dan juga bosen gitu ya. Nah, karena bosen terus kita jadi malas gerak. Nah, karena malas gerak, nafsu makan tuh bisa hilang atau malah nyemil terus. Nah, kita jadi sering ngelamun gitu. Kalau udah ngelamun juga kita jadi hilang orientasi waktu, ini hari apa sih gitu, ini tuh jamnya sore atau pagi nih gitu. Pada saat bangun tuh udah bingung gitu ya, dan akhirnya jadi tidak yakin gitu dalam ngambil keputusan gitu. Nah, akhirnya tubuh bisa lelah berkepanjangan akibat pikiran kita berkecamuk